Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Baitur Rahim. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai yang sempat hadir pada subuh hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan saudara-saudaraku members komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah, tepatnya di penanggalan 7 Zulhijjah 1444 Hijriyah. Artinya insya Allah jika Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, Allah memberikan kesehatan dan kesempatan dan tidak ada aral melintang, maka 3 hari ke depan kita akan merayakan suatu hari, yaitu hari raya Idul Adha, atau disebut juga dengan hari raya kurban atau hari nahar, yang disebut dengan hari penyembelihan. Tatkala kita berbicara tentang hari raya kurban, maka tentu kita teringat dengan 3 sosok, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, istrinya yaitu Siti Hajar, dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dan insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum kita memasuki materi, kita bahas dulu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapak dari Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim ini adalah anak keturunan dari Nabi Nuh. Ada 10 keturunan yang menyambungkan dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Nuh, yaitu Nabi Ibrahim bin Asar atau Tara, bin Nahur, bin Saru, bin Ra'u, bin Palah, bin Abar, bin Shalak, bin Arfaksyad, bin Syam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Dan jika disambungkan nasabnya kepada Nabi Adam alaihi salam, yaitu Nabi Nuh punya bapak namanya Lamuk. Lamuk bin Matusalha bin Akhnuk. Akhnuk ini adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam punya bapak yang bernama Yar bin Mahlail bin Kinan bin Ainus bin Syid. Syid ini adalah anak dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian bersambunglah ke Nabi Adam alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dari istrinya yang bernama Siti Hajar lahir seorang putra, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail inilah kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari garis nasabnya Nabi Ismail alaihi salam. Tentunya beda dengan istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, yang melahirkan Nabi Ishak alaihi salam, kemudian melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan dari keturunan-keturunannya Nabi Yakub ini lahirlah semua nabi-nabi sampai dengan Nabi Isa. Sehingga disebutlah
Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Terus bagaimanakah kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang dilahirkan dari istrinya yang bernama Hajar. Jadi di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikaruniakan dengan kekayaan. Di antara kekayaan yang diberikan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mempunyai banyak hewan ternak. Diberikan karunia Allah dengan banyaknya hewan-hewan ternaknya. Saking banyaknya hewan ternaknya sampai dia tidak bisa lagi memantau tak kala Nabi Ibrahim berada di daratan. Maka untuk memantau hewan-hewan ternaknya yang banyak, Nabi Ibrahim mesti naik di bukit atau ketinggian sehingga dia bisa memantau hewan-hewan ternaknya. Saking banyaknya hewan ternaknya Nabi Ibrahim. Maka suatu ketika turun malaikat Jibril untuk menguji Nabi Ibrahim dalam bentuk wujud manusia tua. Malaikat Jibril pun menemui Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Tuhan, aku ini adalah seorang musafir. Apakah engkau bisa membantu saya dengan memberikan seekor hewan ternakmu sebagai bekal dalam perjalananku? Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Cukup Tuhan mengucapkan, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Maka silahkan ambil sepertiga hewan-hewan ternak saya. Jika Tuhan mengulanginya lagi, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, maka silahkan engkau mengambil separuh dari hewan-hewan ternak saya. Dan jika engkau mengulanginya lagi sampai 3 kali, maka silahkan Tuhan memilih berapa banyak yang Tuhan hendak ambil. Ternyata apa kata malaikat Jibril? Layak dan pantaslah Nabi Ibrahim alaihissalam digelar Khalilullah. Dia terlepas dari ujian. Ternyata lebih tinggi nilainya zikir yang diucapkan dibanding harta-harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata malaikat Jibril? Wahai Ibrahim, sesungguhnya ini aku adalah malaikat Jibril, turun hanya untuk mengujimu. Bahkan di dalam riwayat lain dijelaskan, tatkala Nabi Ibrahim berkurban, dia menyembelih 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor kambing. Tak terhitung nilainya miliaran rupiah jika dikalkulasikan dengan rupiah. Sampai orang-orang pada saat itu takjub kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan para malaikat pun takjub dan memujinya. Karena pujian dari orang-orang tersebut. Sampai apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Andaikan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, kemudian Allah menghendaki agar saya menyembelihnya, maka anak itu pun saya akan sembelih. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam riwayat dijelaskan bahwa pada saat itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusia 86 tahun. Namun belum diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentulah ini suatu penantian dan harapan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa dikaruniakan seorang anak. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah berhenti berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan anak keturunan, anak yang saleh. Sebagaimana di dalam surah As-Saffat ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, karuniakanlah kepada aku seorang anak yang saleh. Maka di ayat 101 masih dalam surah As-Saffat dan
Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak yang saleh dan sabar, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Akhirnya istrinya pun yang bernama Hajar mengandung, hamil. Sedikit saya singgung tentang istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah hadiah dari Raja Mesir yang diberikan oleh Raja Mesir kepada istrinya Sarah. Pada saat itu Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah ke Mesir. Tatkala Raja Mesir mengetahui bahwa ada seseorang laki-laki dan perempuan yang cantik datang ke negeri Mesir, karena Raja Mesir pada saat itu selalu menghendaki mengambil istri-istri orang kalau ada yang cantik, maka berita ini pun sampai kepada raja. Kemudian raja pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia bertanya, siapa perempuan itu? Maka Nabi Ibrahim pada saat itu bukan mengaku kepada raja bahwa Sarah itu adalah istrinya, tapi dia mengatakan bahwa dia adalah saudariku. Karena kapan dia mengaku bahwa dia adalah suaminya, dia pun akan dibunuh oleh Raja Mesir yang sangat kejam dan bengis pada saat itu. Maka disampaikanlah Sarah itu oleh Nabi Ibrahim bahwa aku mengaku kepada Raja Mesir bahwa engkau adalah saudariku. Dipanggillah Sarah ke istana. Tatkala Raja Mesir hendak berbuat senonoh kepada Sarah, maka Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Mesir pada saat itu tangannya tiba-tiba lumpuh. Di riwayat lain dijelaskan tangannya melengket pada dadanya, tidak mau terlepas. Sehingga Raja Mesir memohon kepada Sarah agar dia berdoa kepada Tuhannya agar bagaimana biasa dia sembuh. Berdoalah pada saat itu Sarah dan sembuhlah. Dan kembalilah tangannya pada saat itu Raja Mesir. Setelah sembuh tangannya kembali, dia lakukan lagi, ini berulang sampai 3 kali dia lakukan. Kembali berdoa Sarah. Maka tatkala yang ketiga kalinya tangannya kembali pulih sembuh, tidak lumpuh lagi, dipanggillah para pengawalnya, perdana menterinya. Silakan engkau ambil perempuan ini, yang engkau bawa kepadaku ini bukanlah manusia tapi syaitan, kata Raja Mesir pada saat itu. Dan pada saat itu diberikanlah hadiah Sarah, yaitu perempuan Hajar. Siapa perempuan Hajar? Hajar ini bukan seorang budak. Orang-orang Yahudi yang mengatakan budak karena ingin mengucilkan bahwa Rasulullah itu adalah keturunan budak. Hajar ini adalah anak dari Raja Amalika, suatu kerajaan pada saat itu di Mesir. Namun karena diserang oleh Raja Mesir sehingga takluk kerajaan Amalika, sehingga diambillah Hajar itu termasuk tawanan perang. Itulah yang dihadiahkan kepada Sarah. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di usia 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga dikaruniai seorang anak. Bentuk kecintaan Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia pun melirik kepada Hajar. Maksudnya diberikan izin untuk menikah dengan perempuan Hajar. Maka Nabi Ibrahim pun menikah dengan Hajar. Dan akhirnya Hajar hamil. Maka awalnya pada saat Hajar hamil, dia menutupi perutnya itu dengan stagen. Maka di zamannya lah Hajar alaihissalam pertama ada yang disebut dengan stagen, karena ingin menyembunyikan kehamilannya kepada Siti Sarah. Namun seiring dengan perjalanan waktu, walaupun disembunyikan, tetap nampak kehamilan Hajar. Maka tibalah waktu yang dinantikan, lahirlah seorang anak dari perempuan Hajar yang bernama Ismail. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menghendaki agar Ismail dan Hajar ini dibawa ke suatu tempat. Di setiap Allah menghendaki sesuatu, maka tentu adalah penyebabnya. Maka penyebab inilah sampai istri Nabi Ibrahim yang pertama yaitu Sarah cemburu kepada perempuan Hajar, sehingga apa kata perempuan Sarah, bawalah pergi di tempat yang tidak bisa aku lihat.
perempuan Hajar bersama dengan anakmu Ismail. Maka berangkatlah dia bertiga, Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ibrahim, sampai tiba di suatu tempat, di suatu lembah di tengah gurun pasir yang luas dan tandus. Maka tatkala tiba di tempat tersebut yang sekarang ini yaitu dekat Baitullah Ka'bah, tatkala dia tiba di tempat tersebut, Nabi Ibrahim pun hanya menyimpan istrinya Hajar dan Ismail. Kemudian dia pergi, dikejar oleh Hajar. Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau? Apakah engkau hendak meninggalkan aku di tempat ini yang tidak ada orang-orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, kecuali tanah yang luas dan tandus? Berulang-ulang Hajar mengulanginya, sampai Hajar berkata kepada Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka apa kata Nabi Ibrahim? Ya, ini adalah perintah Allah. Maka kembali Hajar berkata, kalau ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah Hajar kepada anaknya Ismail yang hanya dititipi, yaitu bejana air dan beberapa kurma. Itulah yang diminum dan dimakan oleh Hajar bersama dengan anaknya. Namun tatkala persiapan makanan ini telah habis, merengek-rengeklah Ismail kecil pada saat itu, merasa kasihan dan iba. Maka Hajar pun berusaha mencari air, sampai dia tiba di suatu bukit yang bernama Safa. Di atas bukit tersebut dia melihat-lihat ke bawah dan sekitarnya. Apakah ada orang di sekitar sana? Ternyata tidak ada. Dia menoleh ke bukit Marwah. Dia melihat fata morgana, seakan-akan ada air di tempat tersebut. Kemudian dia turun dari bukit Safa. Kemudian dia berlari-lari kecil ke bukit Marwah. Ternyata tiba di tempat itu bukan air. Dia melihat-lihat ke bawah, apakah ada orang? Tidak ada. Dilakukan sampai 7 kali. Sampai itulah yang disyariatkan sekarang orang yang menunaikan haji, rukun haji, yaitu bersa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Setelah 7 kali berlari-lari kecil, dia mendengarkan seruan suara dari malaikat Jibril bahwa bawalah anakmu ke suatu tempat. Tatkala mendengarkan seruan dari malaikat Jibril, Hajar pun membawa anaknya Ismail ke suatu tempat. Tatkala disimpan di suatu tempat, dihentakkan kakinya Ismail kecil ini, terpancarlah keluar air Samsam. Dan dengan air Samsam itulah dia meminum dan memakan Samsam untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa air Samsam itu selain sebagai makanan juga sebagai obat. Maka dia minumlah. Seiring dengan perjalanan waktu, Hajar tinggal di lembah tersebut berdua dengan anaknya Ismail. Ada sekelompok orang-orang kabilah dari suku Jurhum Yaman berkemah tidak jauh dari tempat tersebut, melihat bahwa di suatu tempat ada banyak burung-burung. Karena isyarat pada saat itu di padang pasir, kalau ada burung yang terbang-terbang di sekitar itu, itu menandakan bahwa ada air. Maka dia pun berjalan menuju arah tersebut. Ternyata dia mendapati perempuan Hajar bersama dengan anaknya Ismail. Tapi suku Jurhum ini adalah suku yang baik, bagus orangnya, sehingga tatkala dia meminta air kepada Hajar, Hajar hanya meminta supaya dibarter, minta dia diberikan makanan, dia diberikan air. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seiring dengan perjalanan waktu, Nabi Ibrahim timbul kerinduan tentunya kepada anaknya Ismail dan istrinya perempuan Hajar. Maka kembalilah Nabi Ibrahim dari Palestina
menemui istrinya Hajar dan Ismail. Tepat di malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi dalam tidurnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangannya. Namun Nabi Ibrahim pada saat itu tidak serta-merta langsung percaya dengan mimpinya itu. Dia merenungkan, apakah ini betul perintah Allah ataukah hanya ini adalah syaitan yang hanya sengaja mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan keluarganya. Itulah sebabnya di tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah, hari perenungan, dia renungkan tentang mimpinya itu. Tepat di malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi. Diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Wahai Ibrahim, penuhi nasarmu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai berpikir bahwa ini adalah betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 9 Zulhijjah kita peringati sebagai hari Arafah atau hari pengetahuan, karena di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mulai yakin mengetahui bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam 10 Zulhijjah kembali Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya. Maka semakin yakinlah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail alaihissalam. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala tiba hari penyembelihan, apa kata Nabi Ibrahim kepada istrinya Hajar? Mandikan baik-baik anakmu dan pakaikanlah pakaian yang terbaik. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengasah pisau atau parang yang hendak digunakan untuk menyembelih anaknya Ismail. Setelah itu berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Ismail di suatu tempat. Datanglah syaitan iblis menggoda Hajar. Wahai Hajar, apakah engkau tahu bahwa anakmu Ismail akan disembelih oleh bapaknya Ibrahim? Apa kata Hajar? Dari mana engkau mengetahui bahwa Ibrahim akan menyembelih anaknya? Apa kata syaitan? Apakah engkau tidak melihat dia membawa pisau yang sangat tajam yang sudah diasah? Terus dari mana engkau mengetahui bahwa dia akan menyembelih anaknya? Kata syaitan ini bahwa kata Nabi Ibrahim ini adalah perintah dari Allah. Maka apa kata Hajar pada saat itu? Kalau ini adalah perintah Allah, jangankan anak saya Ismail, saya pun rela disembelih. Kalau ini betul-betul perintah Allah. Maka iblis pada saat itu atau setan pada saat itu tidak mampu menggoda Hajar. Dia datang lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, engkau hendak apakan Ismail ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Aku hendak menyembelihnya. Kenapa engkau hendak menyembelihnya? Ini adalah nasar saya, perintah Allah. Kau boleh silakan kau memohon ampun kepada Allah atau mengganti yang lain. Tidak. Kalau ini perintah Allah, saya akan melakukannya. Maka kembali syaitan iblis tidak berhasil menggoda Nabi Ibrahim. Dia goda lagi Ismail. Demikian pun jawabannya Ismail. Kalau memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya rela untuk disembelih. Kalau memang ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tibalah di suatu tempat. Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menyembelih Ismail anaknya? Tidak. Dia berdiskusi bersama dulu. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi dalam tidurku. Allah memerintahkan aku agar menyembelih engkau. Maka apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayahku, jika memang ini adalah perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Maka apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu? Beruntunglah aku mempunyai seorang anak
yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada kedua orang tuanya. Dia memeluk, mencium anaknya Ismail alaihi salam yang akan disembelih. Setelah itu, sebelum dilaksanakan penyembelihan, apa kata Ibrahim kepada anaknya? Wahai anakku Ismail, apakah ada sesuatu pesan yang hendak engkau sampaikan sebelum dilakukan penyembelihan? Maka apa kata Ismail alaihi salam kepada bapaknya? Wahai ayahku, adapun permintaanku yang pertama, tolong engkau asah tajam pisau atau parang yang engkau hendak gunakan menyembelihku, agar aku tidak lama merasakan kesakitan dan kepedihan, dan agar leherku cepat terputus. Yang kedua pesan Nabi Ismail alaihi salam, wahai ayahku Ibrahim, tolong pada saat engkau, sebelum engkau menyembelihku, tolong ikat kedua tanganku dan kedua kakiku, agar aku tidak banyak bergerak, sehingga dapat mempersulit engkau tatkala engkau hendak menyembelih leherku. Yang ketiga, wahai ayahku, tolong tatkala engkau menyembelihku, tolong palingkan wajahmu, jangan engkau menatap wajahku, karena boleh jadi tatkala engkau menatap wajahku, engkau iba melihatku, sehingga karena iba melihatku sehingga engkau bisa mengurungkan niatmu. Yang keempat, wahai ayahku, di usiaku yang masih belia, belum ada sesuatu yang bisa aku persembahkan kepada ibuku. Mohon tatkala aku disembelih, jangan sampai bajuku terkena percikan darah. Berikanlah bajuku ini kepada ibuku sebagai kenang-kenangan buat ibuku, sehingga ia tatkala dia rindu kepada diriku, dia bisa melihat pakaianku ini. Dan berikanlah kepada ibuku sebagai kenang-kenangan dari putra tunggalnya. Waktu penyembelihan pun tiba. Dibaringkanlah Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian disembelilah leher Nabi Ismail alaihi salam. Namun atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pisau atau parang yang tajam itu tak mampu mencederai, melukai leher Nabi Ismail alaihi salam. Sampai apa kata Ismail kepada ayahnya, karena terlalu lama dia rasa, ada apa ayah? Pisau ini tak mampu menyembelih lehermu nak. Apa kata Ismail? Wahai ayahku, mungkin karena tanganku diikat, mungkin Allah mengira bahwa aku ini tidak ikhlas untuk disembelih, maka lepaskanlah ikatan pada tanganku dan kakiku, kemudian sembelilah aku. Kemudian kembali disembelih leher Nabi Ismail alaihi salam. Namun kembali pisau tersebut tak mampu melukai leher Nabi Ismail, sampai dilakukan 3 kali berulang dan tak mampu mencederai, melukai leher Nabi Ismail alaihi salam, sampai malaikat Jibril datang membawa seekor kambing sebagai pengganti Nabi Ismail alaihi salam, sebagaimana dalam surah As-Saffat. Di dalam surah As-Saffat ayat 107, dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Pada saat itulah, sebelum ada pengganti sembelihan yang besar, terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Dan demikianlah Allah membalas kepada orang-orang yang baik. Maka disembelilah kambing yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga tersebut. Pisau itu sudah berdarah. Dia kira Nabi Ibrahim bahwa lehernya Ismail sudah terputus. Ternyata kambing yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Tatkala dia menoleh, dia melihat anaknya Ismail di sampingnya. Tatkala itulah malaikat Jibril bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, putranya Ismail, Allahu Akbar walillahil ham. Itulah kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salam, sampai disyariatkan kepada kita
umatnya Rasulullah SAW di setiap hari raya Idul Adha atau hari raya kurban yang disebut juga dengan hari nahar. Itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.